Haleluya, Shalom. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Kita kemarin sudah belajar tentang urapan, memahami pentingnya urapan, dan kapan urapan itu didapat oleh seseorang. Siapa saja yang bisa mendapatkan urapan. Kita bersyukur karena Tuhan telah merubah rencananya. Karena kalau dulu di Perjanjian Lama kita melihat bahwa hanya orang-orang tertentu yang Tuhan taruh rohnya ke atas mereka. Dan roh Tuhan itulah yang memberikan kepada mereka suatu kemampuan yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan katakan bahwa roh Tuhan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itulah yang dimaksud dengan urapan tadi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan dengan kuasa, dengan urapan daripada Roh Kudus. Dahsyat dan hebat. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar mengenai urapan Tuhan, mengenai kuasa Tuhan. Pada hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran dari Lukas pasal yang ke-19 tentang urapan Tuhan, urapan yang ada di dalam diri Yesus merubah hidup seseorang. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Cerita mengenai Zakeus. Saya yakin nama Zakeus ini terkenal, apalagi saudara yang dari kecil sudah menjadi Kristen, sekolah minggu. Pasti guru-guru sekolah minggunya sering mengajar tentang Zakeus. Saking seringnya kadang-kadang tertukar antara Zakeus dengan Lazarus. Harusnya, hai Lazarus keluar, hai Zakeus keluar. Ya puji Tuhan, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana seorang yang bernama Zakeus ini sangat menginginkan tahu, sangat kepingin sekali untuk tahu orang apakah Yesus itu. Dia ingin melihat wajah Yesus. Dia mendengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus, bagaimana Yesus melakukan mujizat ini dan mujizat itu. Dia kepingin sekali cari tahu tentang Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan orang banyak berbondong-bondong selalu berada di sekitar Yesus. Dan karena Zakeus pendek, dia nggak bisa lihat yang mana Yesus itu, yang mana Yesus itu. Tetapi Zakeus ini cerdik. Apa yang dia lakukan? Dia berlari kencang mencari sebuah pohon yang tinggi di pinggir jalan. Dia berpikir kalau aku manjat, aku menunggu Yesus pasti lewati jalan ini, aku akan bisa melihat. Wah, saking pintarnya dia cari solusi bagaimana caranya untuk bertemu dengan Tuhan. Orang pintar akan menemukan solusi untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, singkat cerita, Zakeus naik pohon dan dia menunggu. Kemudian Yesus berjalan. Yesus yang penuh dengan urapan akan membantu orang buta untuk bisa melihat kembali.
Zakeus buta. Dia tidak tahu bagaimana dengan hidupnya, tujuan hidupnya. Yesus melihat kepada Zakeus dan berkata, "Zakeus, turunlah, karena hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Karena hari ini aku mau masuk di dalam rumahmu." Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini sikap yang dibutuhkan ketika seseorang menerima Yesus. Yesus mengetuk pintu rumah kita dan berkata, "Aku mau masuk ke dalam rumahmu." Tetapi bagaimana sikapmu? Apakah engkau menerima dia dengan sukacita? Zakeus menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana itu terjadi? Urapan Tuhanlah yang sedang bekerja dalam kehidupan Zakeus, yang membuat dia membuka pintu rumahnya, pintu hatinya selebar-lebar untuk Yesus. Dan singkat cerita, dia panggil semua pembantu-pembantunya. Dia berkata, "Siapkan makanan untuk Yesus dan murid-muridnya." Dan kemudian dia menjamu Yesus. Yesus mulai bercerita-cerita tentang hidupnya. Yesus mulai menyampaikan tentang kehidupannya. Saya percaya ada banyak nubuatan-nubuatan yang keluar dari mulut Yesus. Walaupun itu tidak tercatat semuanya. Karena kalau untuk satu peristiwa tercatat semuanya, saya nggak tahu Alkitab ini perlu berapa tebal. Sehingga tidak mungkin kalau saking tebalnya kita bawa Alkitab ini kemana-mana. Tetapi saya percaya Roh Kudus tengah bekerja di dalam hati Zakeus. Dan kemudian kita melihat ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bapak Ibu, itulah yang bisa dilakukan oleh urapan Tuhan. Ketika urapan Tuhan itu menyentuh seseorang, maka urapan itu akan merubah hidup seseorang. Merubah hidup seseorang. Di perikop yang lain, Yesus berkata, adalah susah sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa Bapak Ibu? Karena hati mereka ada di harta mereka. Susah bagi mereka untuk melepaskan harta mereka. Karena harta yang begitu banyak, mereka merasa mereka aman karena harta itu. Tapi ketika urapan Tuhan bekerja, Zakeus yang seorang pemungut cukai, seorang kantor pajak, ya kita tahu biasanya orang kerja di kantor pajak, wah kaya saudara ya. Dan saya yakin Zakeus juga kaya. Tetapi urapan Tuhan merubah dia. Dia bilang, semua uang yang kuambil dari orang, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, amazing. Luar biasa perubahan yang terjadi. Ketika urapan Tuhan turun ke atasmu, urapan itu akan membuat hidupmu berubah. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Dia tidak serupa lagi dengan hidup sebelumnya. Dia telah menjadi manusia yang baru. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Menjadi baru. Perubahan terjadi dalam kehidupan Zakeus. Dia katakan, "Tuhan, setengah dari milikku." Wah, luar biasa Bapak Ibu. Impossible, nggak mungkin. Setengah dari milikku. Wah, itu perubahan yang sangat luar biasa. Ekstrim. Setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, aku akan balikkan 4 kali lipat. Tapi itulah yang dikerjakan oleh urapan Tuhan.
Urapan Tuhan ketika menyentuh seseorang, melawat seseorang, merubah hidup orang itu secara drastis. Zakeus berubah. Itu sebabnya pentingnya urapan di dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan berikan urapan itu kepada seseorang, sehingga engkau bisa pergi untuk merubah hidup orang lain. Bukan hanya membuat orang yang tidak punya harapan menjadi memiliki harapan, tapi membuat perubahan di dalam karakter hidupnya, perubahan di dalam cara berbicara. Hari ini saya bisa melihat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, ada begitu banyak orang-orang yang diubahkan hidupnya. Saya yakin bukan karena kekuatan saya, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Ketika saya mulai berbicara, Tuhan mulai mengurapi perkataan saya. Dan perkataan ini menjadi perkataan yang berkuasa, yang akhirnya merubah kehidupan orang tersebut. Urapan Tuhan, ketika engkau gunakan, wah luar biasa. Kemudian ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seluruh umat manusia itu adalah anak-anak Abraham. Seperti lagu sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga, mari puji Tuhan. Bapak Abraham punya banyak sekali. Ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan bilang, lihat kepada bintang-bintang di langit, maka seperti itulah banyaknya keturunanmu. Lihatlah kepada pasir di pantai, seperti itu juga menjadi keturunanmu. Kita semua adalah keturunan Abraham. Tapi di luar sana banyak orang yang belum menyadari bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham tidak hidup sembarangan. Itu sebabnya kita perlu menceritakan kepada mereka. Kita bawa urapan yang ada dalam diri kita untuk merubah hidup mereka dan memberikan arah yang baru akan kehidupan mereka. Sehingga mereka juga menyadari bahwa mereka anak-anak Abraham dan mereka hidup seturut janji-janji Tuhan kepada Abraham. Sama seperti Zakeus diubahkan. Biarkan kita juga merubah orang-orang lain. Bahkan hidupmu juga bisa berubah kalau engkau saat ini belum berubah. Biarkan urapan Tuhan pada saat ini merubah kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman ini. Biarkan urapan Tuhan mengalir pada saat ini. Mereka yang butuh urapan, urapi mereka Bapa. Mengalirlah kuasa Tuhan dalam diri mereka. Curahkan kuasa-Mu dalam diri mereka. Dan berkati mereka Bapa. Di dalam nama Yesus. Yes. Mengalir urapan Tuhan. Saya melihat urapan Tuhan mengalir kepada saudara. Terima urapannya pada saat ini. Di dalam nama Yesus ada perubahan di dalam hidup. Kami percaya kepada setiap janji dan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sama seperti Zakeus yang berubah, biarlah urapan Tuhan juga merubah kehidupan saudara. Tinggal tetap di dalam Dia. Stay safe and God bless you. Shalom.